Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan PGMI 3 dan alhamdulillah hari ini kami membuat episode terakhir berkaitan dengan materi ISPD. Di dalam materi terakhir adalah berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri. Awal daripada ruang lingkup daripada ISPD itu ada 3. Yang pertama adalah norma, yang kedua adalah budaya, yang terakhir adalah tentang hakikat manusia. Yang perlu harus diketahui oleh teman-teman bahwa hakikat manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu mempunyai 3 potensi. Yang pertama adalah akal pikiran, yang kedua adalah jasmani, yang ketiga adalah berupa rohani. Mungkin untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hakikat seorang manusia akan dijelaskan oleh PGMI 3. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Kusnanar dari Prodi PGMI 3. Saya akan menjelaskan tentang kuadrat manusia. Kuadrat manusia terbagi 3 macam. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akan menerangkan tentang manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari individu lainnya. Contohnya, kepribadian dan identitas serta kemandirian dan tanggung jawab. Mungkin itu saja. Selanjutnya ke Teh Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Malia dari PGMI 3 akan menjelaskan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat dan memiliki hubungan sosial dengan orang lain. Dan karakteristik makhluk sosial hidup dalam masyarakat, memiliki budaya, memiliki norma dan nilai, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan beradaptasi dengan masyarakat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rudi Primansyah dari PGMI 3 ingin menjelaskan manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan merujuk pada konsep bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki hubungan khusus dengannya. Dalam berbagai agama dan kepercayaan, manusia dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna karena diberi hati, akal pikiran, dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hana Handayani dari PGMI 3. Di sini akan menjelaskan tentang misi dari manusia. Misi manusia itu ada 4. Yang pertama itu sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua itu sebagai pengelola di muka bumi. Nah, yang ketiga, tujuan dari manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang keempat adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Nah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, yang kedua itu sebagai pengelola. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mengelola di muka bumi ini. Itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 15. Serta yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia itu yaitu sebagai untuk supaya manusia itu wa ma khalaqtul jinna insana illa liya'budun, ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang terakhir, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada dalam surat Hatim ayat 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah menciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Saya Tridia Rudianti akan menjelaskan tentang kepribadian manusia yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ide, yang kedua ego, dan superego. Ide adalah gagasan, pemikiran, atau konsep yang muncul dalam pemikiran seseorang. Ide bisa berasal dari pengalaman, imajinasi, atau analisis terhadap suatu penelitian atau peristiwa. Ide berperan penting dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang bisnis, kita bisa kayak membuat kafe yang ramah lingkungan gitu dari barang-barang daur ulang. Yang kedua seni, dalam seni kita bisa punya ide untuk melukis pemandangan dan dengan teknik baru yang menggunakan
realisme dan abstrak. Yang ketiga yaitu sosial. Di sosial ini ide membentuk komunitas yang membantu pemuda untuk mengembangkan keterampilannya. Perkenalkan, nama saya Firda Dewi Rosdiani Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ego. Ego adalah aspek dari kepribadian yang berhubungan dengan kesadaran diri, identitas, dan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Lalu ada contoh ego dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dalam pekerjaan. Biasanya, seorang manajer selalu merasa ide dan pendapatnya selalu lebih baik dari bawahannya, sehingga sulit menerima kritik. Lalu yang kedua ada dalam pertemanan. Seseorang menolak meminta maaf meskipun dia salah karena merasa gengsinya akan turun jika ia mengakui kesalahannya. Lalu yang ketiga ada dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang selalu ingin diperhatikan dan dipuji dalam sebuah kelompok agar merasa lebih unggul. Lalu ego yang sehat memungkinkan seseorang memiliki rasa percaya diri tanpa menjadi sombong, namun ego yang berlebihan dapat menyebabkan sifat arogan, keras kepala, atau sulit bekerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartikasari dari PGMI 3 menerangkan tentang kepribadian dari ego dan superego. Saya akan menerangkan dengan superego. Superego bagian kepribadian yang berkaitan dengan moralitas dan penilaian benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang menahan diri dari keinginan yang bertentangan dengan nilai moral. Contohnya, memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak. Terus, menahan diri dari dorongan seperti mencuri, mengolok-olok teman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heli Heliani dari Prodi PGMI 3. Saya mau menjelaskan tentang kemauan. Kita sebagai manusia punya kemauan untuk mengubah kebiasaan buruk, seperti seseorang yang ingin berhenti merokok untuk meningkatkan kesehatan. Supaya kita sehat, kita harus berolahraga dan makanan bergizi dan seimbang. Dan dengan contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bahwa kemauan manusia untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Saleh dari PGMI 3. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan potensi tambahan dari seorang manusia, yaitu diberikan akal dan pikiran. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang sempurna karena kita diberi akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itu, seorang manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupannya. Karena dengan akal dan pikirannya pun, seorang manusia bisa memahami apa-apa yang diturunkan oleh Tuhan sebagai pencipta di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk itu, manusia sebagai makhluk Tuhan harus secara maksimal menggunakan akal dan pikirannya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Asep Hidayat dari PGMI 3. Saya ditugaskan untuk menguraikan daripada cinta dan benci. Cinta dan benci itu merupakan suatu dua emosi yang berlawanan dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Dan cinta itu adalah emosi positif, melibatkan perasaan kasih sayang, kepedulian dan kesetiaan. Cinta berupa romantis, cinta keluarga, cinta persahabatan, atau cinta terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah benci. Benci adalah emosi negatif yang melibatkan perasaan tidak suka, marah, atau muak. Benci dapat berupa benci terhadap orang lain atau situasi atau hal-hal yang tertentu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mulyani, saya dari Prodi PGMI akan menjelaskan tentang Tuhan. Di dalam diri manusia ada yang namanya Tuhan. Tuhan itu hati nurani atau qalbu. Di situ munculnya perasaan, rasa, atau kesadaran moral, suara hati manusia tersebut. Sehingga apabila kita mengikuti suara hati kita yang baik,
Mulai dari kebahagiaan akan muncul, kedamaian, kebijaksanaan, cinta dan kasih sayang. Dan apabila kita mengikuti hati yang buruk, hati kita akan merasakan kegelisahan, kesedihan, kemarahan, dan kesadaran kita tidak akan terkontrol. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanon dari Prodi PGMI 3. Di sini saya mau menyampaikan budaya yang harus ada pada diri manusia seperti karsa, cipta, rasa, dan karya. Dan karsa itu sendiri adalah dalam bentuk kebaikan. Contohnya seperti kalau kita bersedekah atau kalau kita berbuat baik kepada seseorang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamaludin, Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasa, cipta, dan karya. Di sini yang pertama rasa, budaya yang ada pada dalam diri manusia seperti rasa, cipta, dan karya. Rasa dalam konteks ilmu sosial budaya dasar dapat diartikan sebagai kesadaran dan penghayatan akan berbagai fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat, serta cipta dan karya. Contohnya mengacu pada kemampuan manusia untuk menciptakan, mengapresiasi, dan berkontribusi terhadap kebudayaan serta warisan sosial. Yang kedua, inovasi sosial, menciptakan solusi baru untuk masalah sosial melalui pemikiran kreatif dan pendekatan inovatif serta pemikiran kritis. Sudah, demikian yang saya sampaikan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa Bapak dan Ibu yang tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari PGMI 3, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Berarti materi dari ruang lingkup ISBD terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berkaitan dengan norma manusia, begitupun yang kedua adalah tentang budaya manusia, yang ketiga adalah tentang hakikat manusia. Dari ketiga hal inilah yang terbentuk menjadi satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan ISB ataupun ilmu sosial budaya dasar. Semoga ilmu yang hari ini disampaikan oleh teman-teman dari PGM ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.